Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kembali lagi di podcast aku. Kali ini aku akan mengisi segmen bicara episode keempat. Dan di podcast kali ini aku akan sharing pendapat aku terkait quarter life crisis atau krisis di umur seperempat abad. Itu sekitar 20-30 tahun. Nah, krisisnya krisis apa sih gitu? Buat teman-teman yang belum tahu quarter life crisis itu apa, jadi itu adalah suatu bentuk kekhawatiran, suatu bentuk ya kebingungan untuk uh, mencari atau memilih pilihan hidup kita di usia 20-30 tahun. Biasanya ini terkait misalnya passion kita apa, karir kita mau di bidang apa, terus kita mau berkontribusi di ranah apa, misalnya seperti itulah. Dan menurut aku ketika udah masuk ke semester akhir, biasanya mahasiswa semester akhir mungkin rata-rata mengalami quarter life crisis ini gitu. Dan aku juga sama, dan aku sampai sekarang masih juga menghadapi itu gitu. Karena sejujurnya juga aku juga masih kayak mempertimbangkan kayak aku nanti bakal gimana ya, apa ya jalan yang akan aku pilih gitu, apa resiko yang aku akan ambil gitu, dan lain-lain lah. Nah, kalau buat aku untuk menghadapi quarter life crisis ini sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah ketenangan sih, ketenangan diri dan hati sih, karena ketika kita dihadapkan oleh banyak pilihan, kita dihadapkan oleh banyak gambaran hidup kedepannya seperti apa, kita juga harus tahu mana risiko yang harus kita ambil dari pilihan yang kita ambil itu. Jadi sejujurnya buat aku, kita seharusnya nggak usah panik gitu, nggak perlu panik karena ketika panik justru takutnya malah kita tuh salah memilih pilihannya gitu. Nah, tapi memang hal ini enggak mudah sih, karena aku juga masih struggle dengan itu. Banyak banget pertimbangan yang harus gimana gitu, dan kadang-kadang faktornya pun bisa banyak sih menurut aku, karena kita tuh bingung milih yang mana. Itu pasti ada beberapa alasan. Kalau yang pertama, memang kita masih belum tahu nih kita maunya arah kemana, kita maunya misalnya berkarir di bidang apa, atau memilih berkarir secara general atau bukan gitu. Yang kedua, bisa jadi karena faktor lingkungan dan faktor diri sendiri, yang mana pilihan dari lingkungan dan pilihan dari diri sendiri itu tidak match gitu. Jadi kita bingung, apa kita harus mengikuti pilihan diri kita sendiri atau mengikuti orang-orang di terdekat kita. Misalnya kita disaranin oleh siapa untuk mending kamu kesini aja, tapi diri kita sendiri malah milih kayaknya aku tuh bukan di situ gitu, aku tuh bukan orang yang punya ketertarikan di bidang itu, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi sih kita tuh pilihan kita dengan pilihan lingkungannya misalnya itu sama, tapi bisa jadi ada faktor yang tidak mendukung untuk memilih pilihan tersebut gitu. Misalnya kita ingin menjadi misalnya kita ingin menjadi seorang pebisnis misalnya, tapi kita belum punya pengalaman misalnya, atau kita belum punya modal, atau kita belum punya link nih, atau kita pokoknya banyak faktor misalnya yang saat ini misalnya belum mendukung apa yang dipilih gitu, pilihan apa yang diinginkan seperti itu. Dan memang baiknya menurut aku kita menganalisis dulu nih,
kira-kira kita tuh sebenarnya khawatirnya tuh karena faktor apa sih? Apakah yang 1, 2, 3 tadi atau yang lain gitu. Ketika udah tahu penyebabnya apa, pasti insya Allah kita tahu tuh solusinya harus gimana dan kemana gitu kan. Nah, tapi quarter life crisis ini fase kehidupan yang cukup menarik sih sebenarnya, karena yang pertama ini buat orang-orang yang menghadapi ini pasti ini menjadi pengalaman yang pertama mungkin ya, karena sebelumnya kita nggak terlalu, atau misalnya belum banyak berpikir, mungkin nggak semua orang tapi sebagian besar orang pasti belum berpikir ke seserius ini gitu menjalani kehidupan. Dan aku juga merasakan hal yang sama dengan kebanyakan orang seperti itu, tapi juga ini sesuatu yang challenging gitu. Ketika kita udah sampai dapat nih pilihannya apa dan kita udah kejar dan tergapai gitu, itu pasti rasanya puas sekali gitu, karena pilihan yang dipilih secara matang-matang tuh artinya dia seberharga itu gitu. Apalagi ini biasanya misalnya kita khawatir dan bingung untuk memilih karir di mana, itu kan impact itu jangka panjang ya. Biasanya kan karir itu ya ada yang sampai umurnya panjang lah gitu. Jadi pilihan ini bukan suatu pilihan yang main-main gitu. Maka dari itu banyak orang yang bersungguh-sungguh lah untuk menemukan di mana sih sebenarnya aku ini gitu ya, di mana sih harusnya aku ini berada gitu. Kayak gitu sih. Jadi pada intinya sebenarnya kalau menurut aku, justru yang kita perlukan adalah ketenangan diri dan hati gitu, supaya kita itu tahu dan kita bisa dengar suara hati paling dalam kita tuh sebenarnya harus kemana gitu. Kayak gitu sih. Mungkin opini aku segitu dulu aja. Buat teman-teman yang punya saran atau punya sanggahan, mungkin boleh ditulis di kolom komentar aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next podcast. Bye bye. Assalamualaikum.